Shalom, para jemaat Tuhan, hamba Tuhan, Pak Wito, Pak Suyanta, dan lain semua jemaat di sini. Terima kasih buat kesempatan saya boleh sharingkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak saudara semua untuk merenungkan, karena kalau setiap pagi saya belajar untuk ketika baca firman mulai mendalami setiap kebenaran yang Tuhan berikan. Saya mau sharing sebentar. Ya, judulnya pada waktu pagi ini adalah mendengarkan dan memperhatikan, ya. Saya perbesar bentar. Ya, terlihat ya. Saudara, judulnya adalah mendengarkan dan memperhatikan. Ini adalah yang baru-baru ini saya selidiki dan saya renungkan. Dan ini mungkin kita bisa baca bersama, agak panjang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan oleh orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kata Tuhan ya, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Ayat 13. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? 15. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Kata Samuel, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jaran itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenun, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafin. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel,
Aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, dan kembalilah bersama-sama dengan aku. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah diberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang, di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul menyembah kepada Tuhan. Saudara, amin buat pemberian firman Tuhan. Saudara, kalau kita membaca ayat ini, ada 3 yang kita bisa lakukan dari kacamata Tuhan, dari kacamata Samuel, dan dari kacamata Saul. Kalau saudara baca 1 Samuel 15 ini, kalau kita lihat dari kacamata manusia melihat Tuhan, kita akan lihat, aduh Tuhan tuh kejem banget ya. Soalnya dikatakan di ayat sebelumnya, yaitu di sini dikatakan, tumpaslah segala yang ada padanya, dan jangan ada belas kasihan, bunuhlah semuanya. Di ayat yang paling terakhir saya tidak masukkan, tetapi itu jelas sekali kalau Samuel kemudian mencincang, ya dikatakan mencincang. Kalau bahasa Inggrisnya cut into pieces. Cut into pieces adalah memotong-motong si Agag, raja Amalek tersebut ya saudara. Nah, kalau kita lihat dari kacamata manusia, wow, Tuhan perjanjian lama kok serem amat ya. Kelihatannya Tuhan di perjanjian lama begitu kejam sekali. Nah, berbeda dengan apa yang di perjanjian baru. Tetapi saudara, kalau kita melihat apa yang Tuhan lakukan, itu selalu Allah kita itu baik. Ya, saya menyelidiki dari kebenaran firman Tuhan itu, ternyata Tuhan itu sudah tahu kalau Amalek itu memang akan menghancurkan Israel di kemudian hari. Dari awal ketika orang Israel keluar, orang Amalek itu telah tanpa memberitahu itu tiba-tiba menyerang orang Israel seperti Hamas sekarang ini kepada bangsa Israel. Tidak pernah memberitahu, tiba-tiba satu hari mereka melepaskan berapa banyak nuklir, lalu kemudian mereka juga tiba-tiba menyerbu di festival musik dan lain sebagainya tanpa memberitahu saudara. Nah, di sini kita melihat kalau Tuhan itu memperhitungkan apa yang orang Amalek lakukan. Dan setelah itu ketika bangsa Israel di dalam kelemahan sebagai budak diserang, tapi Tuhan Allah yang membela. Nah, kemudian ada beberapa peristiwa sampai di 1 Samuel ini, di mana Tuhan akhirnya mau untuk orang Amalek ditumpas. Itulah kebaikan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Saul itu membuat di kemudian hari, karena tidak ditumpas seluruhnya, dia katakan ditumpas, tetapi padahal di kemudian hari kita lihat bahwa orang Amalek bangkit kembali menghajar orang Israel. Sampai yang terakhir, Haman di zamannya Esther, hampir saja dia membunuh seluruh bangsa Israel kalau bukan Tuhan memakai Esther. Kita lihat orang berkata Allah kita itu kejam di perjanjian lama. Tetapi tidak. Tetapi justru dari perjanjian lama itu kita belajar tentang kebenaran bagaimana kita harus hidup dengan hati-hati. Saudara, oleh sebab itu sesuai dengan judulnya, mendengarkan dan memperhatikan. Baiklah, ini menjadi satu galian kebenaran firman Tuhan untuk kita belajar. Nah, mari kita menyelidiki ada apa yang kita bisa pelajari dari ini. Yang pertama dari dosa Saul. Saya mau ambil dari perspektif Saul ya saudara. Ya,
dari Saul itu ternyata tidak melakukan tepat seperti perintah Tuhan. Ya, saudara, kita lihat bahwa Samuel berkata, Tuhan berkata, tumpaslah, binasakanlah, jangan dilewatkan satu pun juga, gitu kan. Nah, di sini kita akan katakan, tetapi apa yang terjadi? Agag, raja orang Amalek, ditangkap hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpas dengan mata pedang. Nah, di sini ayat 9. Saul dan rakyat menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu yang terbaik dan tambun. Padahal Tuhan berkata di ayat 3, tumpaslah semuanya, bunuhlah semuanya, laki-laki, perempuan, kanak-kanak, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Nah, di sini kita lihat ya saudara, bagaimana Saul itu tidak melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Udah gitu, dan dia nggak sadar saudara, dia bilang di ayat 13 ini, dia berkata, aku telah, saudara ikutin ini kursor saya, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Nah, saudara, saya melakukan, ketika saya baca ini, saya mulai menyelidiki kehidupan saya. Dan saya mau juga biarlah ini berbicara buat saya, saudara. Saudara, ada banyak kali dalam kehidupan kita itu tahu Tuhan suruh sesuatu, tetapi kita itu ternyata tidak melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Tidak 100%. Nah, bagaimana dalam hidup kita? Apakah kita itu menjadi orang-orang yang suka kompromi? Saya kaget saudara, karena ada banyak sekali dalam hidup kita saat ini, kita itu akan mendapatkan orang-orang yang sulit untuk melakukan kebenaran Tuhan 100%. Saya harus bertobat membaca ini. Ada banyak kelemahan kita membuat kita berkata, nggak papalah, telat sedikit nggak jadi masalah. Ya, nah itu pergumulan dalam hidup saya. Sering kali telat, tetapi tuh saudara, ternyata Tuhan itu mau, di perjanjian lama jelas menjelaskan kalau Tuhan itu mau supaya kita melakukan firman Tuhan itu dengan hati-hati dan dalam takut dan gentar. Pertanyaannya saya, mari pikirkan pagi ini. Adakah dalam hidup kita, saudara tahu norma-norma yang berlaku, firman yang Tuhan berikan kepada saudara, firman panggilan yang Tuhan berikan kepada saudara, tapi kita seringkali tidak melakukannya 100%. Saudara, di sini kita belajar bahwa ternyata Tuhan bisa menyesal, dan akibat ketidaktaatan itu kita bisa ditolak oleh Tuhan. Dan mari kita belajar mendengarkan itu lebih baik daripada korban. Memperhatikan itu lebih baik daripada persembahan yang lain. Itu yang pertama. Dosa yang kedua, itikat baik belum tentu benar. Ya, saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup saudara. Seringkali ada yang namanya diskusi. Nah, diskusi itu misalnya suami dan istri, ya. Si suami pingin A, si istri pingin B. Nah, si istri mungkin merasa bahwa itu lebih baik, tetapi si suami mungkin merasa bahwa itu jalan yang benar adalah A, tetapi istrinya berkata, gimana kalau kita campur-campur B+ dan lain sebagainya. Dan inilah yang terjadi dengan
Saul dan rakyat itu. Dikatakan di sini ayat 21, tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Saya mau tanya kepada saudara ya, kalau seandainya yang dilakukan oleh rakyat itu dan Saul menyelamatkan kambing domba yang terbaik, menurut saudara salah nggak sih? Saya waktu baca ini, saya rasa nggak salah loh. Saya pertama awal-awal merasa tidak salah. Bagus dong. Kan setiap kali kita perlu mempersembahkan kambing dan domba lembu di zaman tersebut. Jadi ketika mereka mengalahkan Amalek, seperti yang sudah-sudah ketika orang Israel menyelamatkan bangsa lain, maka ada kambing domba yang terbaik yang akan dibawa pulang, dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi untuk kasus ini, Tuhan mau supaya Saul menumpas sampai kambing domba semua. Ternyata saudara, dari sini kita belajar kalau apa yang menjadi kebiasaan di masa lampau belum tentu bisa kita aplikasikan di masa kita sekarang jika Tuhan berkata sesuatu yang lain. Apa yang sudah menjadi norma, kadang-kadang Tuhan mau untuk kita belajar ketaatan hari demi hari, itu lebih mengalami peningkatan dalam ketaatan. Oleh sebab itu saudara, ternyata mendengarkan dan memperhatikan itu adalah hal yang penting yang Tuhan mau untuk kita belajar pagi hari ini. Dan yang ketiga, takut kepada Tuhan menguasai lebih besar. Takut kepada Tuhan menguasai lebih besar takut kepada manusia menguasai lebih besar daripada kepada Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di sini di ayat 24 ya, dikatakan, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Wah, serem sekali saudara, karena usulan dari teman-teman, maka kita mengabulkan permintaan mereka. Lalu ayat 30, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Saudara, serem sekali ketika Tuhan yang memilih Saul, ternyata Saul lebih memilih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Saudara, disinilah dikatakan bagaimana Saul akhirnya ditolak Tuhan karena dia mendengarkan orang lain dan minta penghormatan dari manusia, bukannya dari Tuhan. Saudara, ternyata mengikuti Tuhan, hari demi hari Tuhan mau untuk kita lebih menghormati Tuhan. Itu enggak gampang saudara, karena di depan kita, terutama kalau kita sudah menjadi seorang penatua, hamba Tuhan, maka besar sekali tanggung jawab kita. Bagaimana kita perlu meminta Tuhan untuk memiliki keberanian ilahi untuk mendengarkan Tuhan dan berkata tidak kepada hal-hal yang bukan dari Tuhan. Pelajaran yang bisa kita petik, yang pertama, dari dosa Saul ini, biarlah kita belajar untuk Tuhan membukakan pendengaran kita, supaya kita bukan cuma mendengar, tetapi bisa memperhatikan, dan hati yang selalu bersih, ya, pikiran yang tertuju kepada Tuhan, mata hati yang senantiasa memandang kepada Tuhan. Yang kedua, biarlah setiap usulan kita bawa kepada Tuhan. Karena sekalipun apa yang kita pandang benar, belum tentu itu yang Tuhan pandang benar. Yang ketiga,
biarlah kita memiliki keberanian ilahi untuk menghormati Tuhan dan berani berkata tidak di atas tidak, supaya jangan sampai kita ditolak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan buat pemberitaan dan perenungan akan pagi hari ini. Tuhan, sebagai manusia kami seringkali gagal, tetapi kami berdoa, pimpin kami Tuhan. Tidak selamanya kami taat, tapi bawa kami daripada ketaatan yang kekanak-kanakan, kepada ketaatan yang menjadi remaja, kepada ketaatan seorang pemuda-pemudi, dan kepada ketaatan kami sebagai seorang yang dewasa di dalam Tuhan. Bapa, kami berdoa, firman-Mu sudah selesai diberitakan, tetapi kami berdoa, biarlah Engkau menaruhkan dalam hati kami, supaya kami semua Tuhan, dalam pengiringan kami kepada Tuhan, untuk kami semakin taat, mendengarkan dan memperhatikan. Di depan kami, jalan kehidupan kami tidak akan semakin mudah, tetapi kami tahu, kalau kami mendengarkan dan memperhatikan Tuhan, maka Tuhan akan membawa kami dari kemenangan menuju kemenangan. Bawa kami Tuhan untuk tetap taat. Terima kasih buat pelajaran-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.